tergantung dari ayat-ayat dalam Quran. Dia hubungannya dengan apa? Kalau hubungannya dengan akhlak ini keluar daerah sini, akhlak ini keluar dari itu bisa beda-beda. Oh, tapi ketika lillahi ta'ala. Ketika lillahi ta'ala. Jadi jangan untuk ngeluarin jin, nggak usah. Iya, Oke, berarti itu bisa pada waktu mamanya sholat di Masjidil Haram tuh. Kan imam jelas nih. Semuanya kan ngikutin tuh. Iya. Nah, itu keluar semua loh malahan. Jadi keluar. Ngikutin, dengerin itu keluar malahan. Dengerin ya. Karena bacaannya lillahi ta'ala, yang dengerin juga lillahi ta'ala karena Allah. Dan ini yang lain sebagai makmum, satu imam. Nah itu itu keluar tanpa disuruh pun mereka akan keluar. Berarti Ustaz, fadilah atau keutamaan dari surat-surat tertentu dalam Al-Quran itu baru akan muncul ketika memang Lillahi ta'ala, memang seperti itu tidak dicari. Selama ini kan nyari fadilah. Enggak usah dicari. jadi kalau misalkan orang sakit apa nih, kayak tadi kan mungkin disengaja dibaca tuh diusap-usap gitu ya. Iya. Mungkin itu yang akhirnya tidak Salah. Baca. Jadi memang begitu. Nah, itu tiap beberapa ayat yang berhubungan itu nanti yang keluar daerah bau. Nanti beda ayat lagi kan biasanya gitu ya, beda ayatnya karena satu bacaan di Masjidil Haram itu kan bisa panjang tuh. Nah, panjang itu kan dibedain persoalan-persoalan ayat deh, persoalan-persoalan hidup tuh. Itu bisa beda-beda nanti. Itu apa terasa hangat atau apa? Enggak terasa. Orangnya nggak tahu aja. Jadi kalau lihat kiai kan nama berjamaah kan di depan banyak. Jadi sambil nunduk sambil lihat ya lihat aja. Bener ya. Kalau yang namanya lillahi ta'ala yang begini, nah gitu. Cinta ketawa sekalian. Oh enggak, dia langsung pergi, langsung hilang. Enggak di Masjidil Haram. Enggak bersih dari jin Masjidil Haram itu. Enggak ada jin. Kalau seseorang punya ilmu, ilmunya tidur. Oh, bukan berarti hilang ya? Enggak hilang, dia tidur ilmunya. Jadi Selama orang itu kayak tidak tobat. Hah? Selama orang itu Berarti tidak haram. Ya, iya tobat. Nah, kalau orang punya ilmu kapan tobatnya? Punya ilmu Aku nggak mau mau. ilmunya mau tak hilangi. Oh, itu jarang yang begitu. Kecuali ada kasus. Nah, itu baru dia. Kalau ada kasus yang jarang yang tobat jarang. Nah, itu kalau ilmu tidur kesannya ilmu. Jadi pelongak-pelongok nggak ngerti. Nah, nanti kalau dia pulang itu baru ilmunya agak cerdas gitu. Itu gitu. Bapak ini ngaji di sini lillahi ta'ala itu nggak hanya sekedar membaca ayat atau memahami. Enggak, ini baca aja. Baca aja. Baca aja, insya Allah Atau itu dengar sudah. aja. Dengar atau dengar aja. Nah, itu betul. Lillahi ta'ala. Nah, tetapi kalau karena Allah dengerin benar gitu ya. Ada murotal di tip, Dengarkan. di HP, dengerin aja karena Allah bukan karena apa. Nah, itu keluar sendiri dia. Walaupun tidak banyak tapi keluar. Tapi kalau terus-terusan, ya itulah rahmat Allah. Oh, nah, terus ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, memang di situ. Nah, itu benar. Ya, di situ ya. Oh. Jadi selama ini memang banyak orang yang tidak tahu. Ini maksudnya ini tuh yang harus disebarkan. Saya Ustaz nih videonya gimana kalau di copy diperbanyak. Nggak, karena gini sekarang jujur Ustaz kalau kita belajar ngaji nih baca Quran. Oh, itu biar kepala satu kedua biar nanti kalau ada ini kan gitu Ustaz. Benar boleh, mendapat pahala itu boleh, tapi dengan yang jarang itu bacalah lillahi ta'ala itu jarang. Itu. Karena memang sejak dulu saya pun juga digituin, dapat pahala, kamu nanti masuk surga. Iya. Benar. Itu normal, itu normal. Lillahi ta'ala Awalnya gitu. ya, Ustaz, Iya, ya. tapi harus Iya. lillahi ta'ala, itu maksudnya itu. Sehingga pahala kita dapatkan di surga itu ya karena lillahi ta'ala. Itu benar kok, serius. Dan banyak orang yang baca Quran itu saya lihat banyak jin yang masuk ya tahu. Tapi saya nggak pernah komen. Diem. Ya itu kan haknya dia. Saya gitu. Kenapa hanya ya dia kali lagi pengen punya hajat. Karena bisa ngapa-ngapain kalau pengen hajat itu sedang nggak apa-apa kecuali tanya kan beda nih. Nah kalau punya hajat dia ngamalin ini yang enggak silakan nggak silakan aja. Yang seperti itu kan nafsi ya. Oke. Nah, kesimpulan berikutnya Pak Ustadz, ketika seseorang melakukan pengobatan kepada orang lain yang terkena sihir atau penyakit non-medis dengan cara non-medis juga, dengan teknik-teknik tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, bisa jadi itu dia juga menggunakan jin itu sendiri. Iya. Dasarnya itu dari mana? Itu kan bisa diurut. Umpamanya dia punya guru ini punya ini, cara-caranya begini. Dari situ kan bisa kelihatan.
Kalau memang ritualnya begini, ini kan ritual udah bukan dari jalur Islam, ya sudah, apalagi gitu. Dari jalur Islam aja masih yang mana nih, gitu. Harus lillahi ta'ala. Jadi nggak boleh namanya baca ayat ini digunakan untuk ini, nah itu jangan. Udahlah lillahi ta'ala. Kalau memang mau bantu doa yang benar. Kalau saya jujur aja awal masuk siraman kolbu kan saya mikir, bukan saya aja, pasti semua orang nyangkanya, wah ini pasti Pak Ustadz punya apa gitu kan, gitu Pak Ustadz, punya apa gitu kan. Kalau nggak itu setting kan ke situ larinya gitu. Pas saya gabung di siraman kolbu, saya lihat, saya amatin. Karena kebetulan saya juga Waalaikumsalam kan dekat sama gitu-gituan nih. Pas saya lihat Pak Ustadz ini cuman ngobrol, doa, menganalisa, ditanya punya kesalahan apa, orang itu diulik untuk mengakui kesalahannya, kemudian mau minta maaf, didoakan. iya benar, doa. Iya jadi itu gitu. Jadi saya nggak ngeliat, oh berarti ya ini bener gitu. Kalau di tempat lain kan mungkin ada yang pakai wah apa gitu, ada yang pakai apa gitu. Iya kan baju. Ya memang banyak orang yang tidak tahu kalau namanya ada satu hadis menceritakan bahwa Rasul itu bertandang ke rumah sahabatnya yang sakit itu. Ya memang di situ ceritakan Rasul membaca basmalah, kemudian Fatihah, sholawat, kemudian si yang sakit itu sahabatnya didoakan agar diampuni dosanya. Setelah agar diampuni dosanya, didoakan agar Allah berkenan memberikan kesembuhan. Udah, hanya itu. Apapun jenis penyakit. Begitulah, karena memang Rasul kan bukan dokter, jadi normal. Menurut saya, loh itu sudah masuk ke lingkup Quran, sudah benar. Contoh, kenapa itu masuk lingkup Quran? Benar umpamanya. Satu, penyakit itu dari mana? Musibah dari mana? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jelas. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buat tanganmu sendiri. Berarti dari dosa. Kalau itu Rasul itu mendoakan agar dosanya diampuni, sudah benar. Kemudian terakhir setelah mohon diampuni, terakhir ya mohon Allah mengangkat penyakitnya. Sudah. Karena nggak tahu Allah itu mengerjakan apa terhadap sahabatnya Rasul. Saya nggak tahu Rasul. Urusan Allah. Urusan Allah gitu loh maksudnya. Jadi sudah benar masuk ke Quran, di sini masuk ke Quran itu sudah benar. Jadi tidak timpang gitu loh, tidak timpang istilah. Sudah benar. Nah, itu soalnya namanya. Tidak timpang istilah. Siap. Nah, itulah yang sebenarnya harus ketahui. Jadi bukan namanya banyak kok. Ada yang menolak sihir dengan baca surat tertentu. Ya kebanyakan ada juga pasien saya yang kiai yang punya pesantren, ada banyak. Ya kalau namanya kiai kan ya begitulah, ya bacaannya begitu. Ada dan hampir semuanya terkena sihir. Serius. Ada yang kiai jalan, dia baru jalan di mau ke apa namanya Masjid Nabawi, itu lumpuh nggak bisa jalan, ada. Malah sebabnya normal, Ustaz. Normal. Nah setelah jin dilihat gini, loh ini kan jin Arab, saya langsung ini jin Arab. Pak Yai, kenanya di mana? Ini kayaknya bukan di Indonesia. Iya, saya mau ke Masjid Nabawi waktu itu. Jadi nyebrang jalan, habis itu dia langsung nggak kuat, berdiri, lumpuh. Nah, kenapa lumpuh gitu? Nah, setelah saya selidiki, itu waktu beliau itu nabrak segerombolan jin. Nah, cuma gitu loh. Jin yang ngamuk, nongkrong di kaki, enggak bisa jalan. Jadi jalan 5 meter, 10 meter, diem, 5 meter, 10 meter, diem, begitu. Nah, itu yang nggak sengaja, kan nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kenapa kok jin itu marah? Nah, ini ada sebabnya. Karena beliau hobinya memang ngamalin. Sehingga pada waktu ngamalin, mohon maaf nih, ngamalin tersebut tidak tahu saya bagaimana. Tapi yang jelas di tubuh beliau itu memang penuh dengan jin. Jadi ditabrak itu mungkin bukan semata-mata ketabrak biasa. Jadi kayak orang dipukul aja jinnya gini, gitu. Marahlah ini sama jinnya. Lah jinnya karena di tubuh orang, ya orangnya yang nggak kuat. Begitu. Ya setelah saya bilang, kamu balik ke sana, ke Madinah, sembuh langsung jalan. Alhamdulillah Ustaz. 8 tahun loh beliau. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, susah. Loh kok enak sih Ustaz?
Lah kan itu gimana coba? Kan cuma saya bilang, udah tugasmu udah berakhir. Saya cuma ngomong, insya Allah saya nggak lupa itu. Masa masih ingat tugasmu udah berakhir, balik sono di Madinah, saya bilang gitu. Balik kabur bus. Katanya, gimana Pak? Kok ringan ya? Jalan deh. Muter aja di ruang praktek saya muter. Kok nggak capek saya? Lah emang udah kabur dia. Emang dia apa itu? Lah kan tak suruh pulang. Gitu aja saya. Nah baru kita ngobrol sama beliau. Dia sering ngamalin ini, ngamalin ini. Nah iya begitu-begitu. Tempat-tempat baru tuh. Iya. Ilmu tuh Iya, pasti. Nah itulah yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Kasusnya begini banyak. Rumahnya dibakar. Iya. Rumahnya dia bacain biar gak ada jin. Malah datang jin. Semakin banyak atau semuanya protak, geser kursi dan sebagainya. Ya yang begitu-begitu itu. Kan nggak tahu dia awal. Nah ini yang memang harus kita garis bawahi. Bukan saya mau meluruskan sih, bukan. Enggak lah. Tapi sharing ini sharing aja. Kalau memang masih mau melakukan itu, monggo. Kan gitu. Besok itu ada akhirat yang harus dipikirkan serius. Kan gitu, jelas. Saya memberikan gambaran nih juga, insya Allah jelas. Bagaimana ilmu itu masuk, nggak cuma dari mantra. Kungkum aja pingin sakti, kungkum aja dia. Itu di tempuran kali antara sungai dengan laut, ya udah banyak jin masuk di situ. Mandi 7 sumur, niatnya apa? Kalau niatnya biar nggak ada, ya masuklah jin. Oh niatnya aja udah nggak beres. Mau cerita apa? Itu yang nggak kuat kungkum, misalnya 3 hari, baru 2 hari udah nggak kuat, terus gila itu gimana kok? Lah karena kalau bisa jadi gila karena memang biasanya dia nggak punya guru biasanya loh. Oh nggak ada yang ngatur Otodidak tanggarannya. Dia nggak punya guru. Jadi dia ada yang dia cari, dia nggak punya pancel ceritanya. Nah kalau dia punya pancel, mamanya saya gurunya Pak Haji Hasan nih, saya ikut ya takzim nih sama Pak Haji Hasan nih. Nah pasti ada ilmunya Pak Haji Hasan yang ngikutin saya. Nah nanti kalau ada jin yang bikin gila itu nggak berani. Nah ini karena ada yang ngikutin saya dulu. Awalnya begitu. Nah yang namanya mohon maaf sekali nih. Yang namanya ijazah itu ya seperti itu. Saking rawannya Pak kalau nggak ada guru gitu ya. Iya memang begitu. Biasanya kalau yang gila itu nggak ada guru. Nggak ada gurunya. Sehingga yang masuk jin kacau. Kalau ada gurunya pasti ada ilmu gurunya itu yang ngikutin, monitor. Walaupun orangnya nggak tahu loh itu. Saya pikir bisa gila itu karena kemauannya nggak spesifik gitu, jadi apa aja jadi nggak jelas gitu Pak. Ya, memang orang kan begitu. Iya sih. Nafsu Kan. Jadi, nah itulah akhirnya yang masuk jin yang macam-macam. Lah kan juga sama yang di tempuran air itu juga lihat, ini siapa nih, gitu. Oh ini nggak ada, bukan terakum, nggak ada yang masuk di Tapi kalau gurunya dulu punya guru di situ, ini punya murid untuk ke situ. Oh ini cicitku, gitu maksudnya. Udah kasih ya masuk. Gitu. Seperti itu, insya Allah. Nah, ini yang harus ketahui, ya punya hati-hati. Yang untuk santet, menyelesaikan santet, nah banyak cara-cara Islami ya, doa yang baik pada Allah Ta'ala udah cukup. Doa kayak Rasul tadi cukup sekali itu. Doa itu senjatanya orang Muslim, tapi banyak orang yang percaya sama doa, Ustaz. Karena dia nggak percaya sama Allah Ta'ala, makanya dia cari hal-hal yang lain. Makanya dibilang musyrik, Bahkan Allah bilang ya. musyrik atau perbuatannya itu syirik. Ya emang begitu. Lah karena kalau percaya sama Allah, umpamanya, lah saya itu percaya sama Allah, kenapa loh? Saya nyembah pada Allah. Saya diberi rezeki oleh Allah. Berdoa udah. Saya berdoa aja pada Allah. Gimana? Kan kan sudah jelas sering kita itu membaca dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan kepadamu aku berdoa menyembah, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Minta pertolongan kan berdoa, mohon. Begitu guys. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran singkat dari obrolan kita saat ini ya. Jadi mudah-mudahan manfaat. Jadi ngerti sihir, santet, walaupun kita belum membahas tentang
Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya doa yang baik. Tadi sempat saya cerita. Coba ini dilihat lagi baik-baik. Nanti akan ketemu. Bagaimana? Doa seperti Rasul. Rasul berdoa itu apa? Iya, basmalah, kemudian baca Fatihah, kemudian sholawat, mendoakan agar dosa-dosanya diampuni, dan mendoakan agar penyakitnya diangkat oleh Allah. Cukup. Seperti itu. 5 poin Ustaz ya. Iya. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan amal soleh bagi Amin. Allah. bos guys. Wassalamualaikum.